Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ahmad Naufan dengan NPM 21011120042. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Mengakses Informasi COVID-19 di Instagram terhadap kesadaran remaja tentang bahaya pandemi. Yang pertama, diawali dengan latar belakang. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai telah menjadi isu global. Menanggapi hal tersebut, manusia perlu menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dan platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan potensi media sosial untuk menyajikan informasi kesehatan yang akurat dan terbaru guna mengajak orang-orang untuk lebih sadar dalam menghadapi resiko COVID-19 ini sendiri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial yang digunakan untuk mengakses informasi terkait COVID-19 menunjukkan efektif sebagai platform komunikasi bagi masyarakat modern. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh intensitas mengakses informasi terkait COVID-19 di media sosial Instagram terhadap kesadaran remaja tentang bahaya pandemi. Nah, bab selanjutnya ada literatur review. Yang pertama, ada kecenderungan remaja mengakses media sosial saat pandemi. Penggunaan media sosial di berbagai platform mengalami peningkatan sejak adanya pandemi, terutama di beberapa platform dengan banyak pengguna di usia remaja. Jumlah unduhan, akun yang baru dibuat, dan tingkat penggunaan sehari-harinya selalu tinggi. Penelitian terbaru memperkenalkan fungsi baru dari media sosial, terutama Instagram, yaitu sebagai platform informasi kesehatan. Berdasarkan penelitian, mayoritas orang berusia 21 sampai 25 tahun seringkali mengakses media sosial selama masa pandemi untuk mencari informasi terkait pandemi. Selanjutnya, ada perilaku kesehatan di masa pandemi. Selama pandemi, baik lembaga pemerintah maupun lembaga kesehatan mengeluarkan pedoman pencegahan guna menghambat penyebaran virus COVID-19. Namun, pedoman pencegahan yang diterapkan berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia sendiri, diterapkan berbagai program seperti PSBB, New Normal, PPKM, dan sebagainya. Selanjutnya, ada aktivisme digital di masa pandemi. Aktivisme digital adalah gerakan atau aktivitas melalui media digital yang dapat mengatur dan mengakomodasi seluruh kepentingan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah setempat memanfaatkan media digital sebagai sarana kampanye seperti poster, iklan di televisi, dan media lainnya guna meningkatkan kesadaran masyarakatnya akan pandemi. Nah, yang terakhir ada kesadaran tentang bahaya pandemi. Kesadaran terhadap virus COVID-19 akan membuat seseorang menganggap COVID-19 sebagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Maka, orang tersebut akan mengambil tindakan pencegahan. Untuk itu, seseorang perlu mengetahui pengetahuan akan penularan virusnya dan cara-cara pencegahannya apabila ingin terhindar dari COVID-19. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, umur ditemukan berpengaruh dengan kesadaran terhadap bahaya COVID-19. Salah satu upaya penanganan COVID-19 adalah dengan menggunakan media sosial sebagai pemenuh kebutuhan kita. Berbagai upaya juga dilakukan untuk memutus tali penyebaran COVID-19 dilakukan, baik oleh pemerintah, lembaga kesehatan, bahkan tidak menutup kemungkinan oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya saya juga membuat hipotesis menjadi dua, H0 dan H1. Yang pertama, kecenderungan remaja dalam mengakses informasi atau konten terkait COVID-19 melalui media sosial tidak berhubungan dengan kesadaran akan bahaya COVID-19. Yang kedua, H1, kecenderungan remaja dalam mengakses informasi atau konten terkait COVID-19 melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya COVID-19. Nah, di bab selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi peneliti, saya memilih Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Peneliti meneliti sampel dengan bantuan aplikasi Gpower dan membutuhkan 102 responden yang merupakan mahasiswa aktif dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan Google Form dalam bentuk kuesioner. Nah, penggunaan kuesioner dilakukan secara online karena keterbatasan yang dimiliki, baik tenaga, dana, dan waktu.
Form ini juga digunakan karena sangat membantu dalam perhitungan data untuk merekap hasil jawaban semua responden. Nah, selanjutnya ada alat pengukuran. Teknis perhitungan kuesioner yang digunakan adalah perhitungan skala Likert. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan skor point kuesioner 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. Di sini bisa dilihat keterangan ada sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Nah, masing-masing jawaban memiliki nilai seperti sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju 2, netral 4, setuju 6, dan sangat setuju itu 7. Lanjut, ada rencana analisis statistik. Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya akan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis statistika deskriptif dan inferensial. Kemudian, untuk menguji analisis yang telah dibentuk, peneliti akan melakukan uji coba menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas berdasarkan data responden yang telah diperoleh dari kuesioner yang telah disebar secara online sebelumnya. Untuk menguji hipotesis, saya juga menggunakan uji regresi agar memperlihatkan apakah variabel memiliki pengaruh satu sama lain. Nah, uji regresi linear berganda akan digunakan karena terdapat 2 variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 tabel, yaitu validitas variabel Y dan validitas variabel X. Nah, di sini saya menguji validitas menggunakan uji Pearson. Bisa dilihat dari kedua tabel bahwa kedua signifikasi di bawah angka 0,05 dan hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel X dan Y itu menunjukkan validitas. Selanjutnya ada reliabilitas. Nah, bisa dilihat ada kedua tabel juga variabel X dan variabel Y. Nah, bisa dilihat di keduanya Cronbach alpha menunjukkan angka di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data ini reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Kali ini saya menggunakan uji Kolmogorov-Simornev. Nah, saya menggunakan uji ini karena menggunakan justifikasi inferensial. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Hal tersebut terjadi karena terdapat outliers yang menyebabkan nilai signifikasi kurang dari 0,05. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada saya menggunakan uji korelasi Spearman. Karena dari data sebelumnya didapatkan bahwa data ini tidak normal, akhirnya saya menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y itu saling berhubungan. Dan itu bisa dilihat dari signifikasi yang berada di angka di bawah 0,05. Nah, dari data ini juga terlihat bahwa korelasi tergolong lemah karena nilai korelasi koefisien di antara di atas 0,21 dan di bawah 0,40. Saran yang saya berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu diharap menyempurnakan penelitian ini dengan benar, seperti memastikan instrumen penelitian, jumlah sampel, hingga teknik analisis data. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.